Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4.1 grafik persamaan garis lurus. Kalau yang bab 3 itu persamaan kuadrat, sekarang persamaan garis lurus ya. Di sini akan membahas materinya dan ayo kita berlatih untuk halamannya 139 sampai dengan 145 untuk kelas 8 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Di sini ada tentu siswa masih ingat ya koordinasi kartesius. Salah satu manfaat koordinat kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misal y sama dengan 2x, dapat dinyatakan dalam persamaan linear dua variabel, yaitu 2x min y. Nah, x dan y ini merupakan variabel ya, makanya disebutnya dua variabel. Sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan dua selesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut? Oke, bentuk umum persamaan itu y sama dengan 2x plus 1 ya, ini pindah ruas ya. Selanjutnya dapat ditulis sebagai y sama dengan mx plus c, di mana c-nya ini adalah 1, m-nya adalah 2 ya. Dengan x dan y adalah variabel, c adalah konstanta. Nah, konstanta itu kayak bilangan 1, min 2, min 3 itu namanya konstanta ya. Dan m ya, m-nya itu adalah koefisien atau arah kemiringan ya. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu y sama dengan mx ya. Jadi ntar kalau tanya apa bentuk umum persamaan garis lurus, nah ini y sama dengan mx plus c ya. X dan Y adalah variabel dan C adalah konstantanya ya. M koefisien atau arah kemiringan. Nah, di sini ada, ayo kita amati, coba amati beberapa garis lurus pada koordinat kartesius berikut ya. Di sini ada Y sama dengan 2X ya. Persamaan garisnya, persamaan garis lurusnya ya. Y sama dengan 2X. Loh, kok ini ada garisnya sih tiba-tiba 1 ke 2 ya, atau 0 ke 0,0 ya titiknya, seperti itu ya. Bagaimana? Pertama-tama yang kita harus perhatikan ya, Y sama dengan 2X. Misalnya ya, X-nya sama dengan 0 ya. Berarti Y sama dengan 2X, di mana ntar X-nya ini diganti dengan 0 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 0, maka sama dengan 0. Berarti si Y-nya ini 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikalikan dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2. Maka titiknya berapa? 1, titik koordinatnya 1,2 ya. Makanya di sini 1,2. Kalian bisa menulisnya sama juga seterusnya ya. Misalkan min 1, ntar X-nya min 1, Y-nya berapa gitu ya. Ini caranya ya, membuat koordinat kartesiusnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada perbedaannya. Lihat, jika dia Y sama dengan 2X, maka miringnya ke sebelah kanan ya. Jika dia min 3X atau min ya, maka miringnya ke sebelah kiri ya. Nah, makanya disebutnya M ini adalah arah kemiringan. Jika M-nya positif, maka kemiringannya akan berada di sebelah kanan. Jika M-nya itu negatif ya. Ini kan min 3 negatif ya, ini kan M. Y sama dengan apa? MX plus C ya. Kalau M-nya positif, maka akan ke sebelah kanan. Jika M-nya negatif, maka akan ke sebelah kiri ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Di sini ada ayo kita menanya, kita hapus terlebih dahulu ya. Ayo kita menanya. Dari keempat gambar yang diberikan di atas, pertanyaan apakah yang muncul di benak kalian? Beberapa contoh pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa syarat suatu persamaan grafiknya berupa garis lurus? Yang pertama adalah pangkat tertinggi dari variabelnya sama dengan 1 ya. Jadi Y ini pangkatnya 1 ya. Nggak mungkin 2 ya. Kalau 2 itu nantinya persamaan kuadrat ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y?
tepat di satu titik? Jawabannya ada, yaitu persamaan garis yang grafiknya melalui titik 0,0 ya, seperti itu. Karena ini kan persamaan garis yang memotong sumbu X tepat di satu titik ya, seperti itu ya. Selanjutnya, ayo kita menggali informasi agar lebih jelas bagaimana menggambar persamaan garis lurus. Coba perhatikan contoh berikut ya. Nah, ini adalah contoh 4.1, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan MX min Y sama dengan 5 ya. Nah, di sini ada alternatif penyelesaian masalahnya. Pertama-tama kita mencoba ya, karena yang hilang ini adalah kolom yang Y-nya ya, dari X-nya min 1, maka kita tulis saja jika X-nya min 1 ya, X-nya min 1, jangan lupa persamaannya ini ya, masukkan berarti MX min Y sama dengan 5. Setelah itu diganti X ini menjadi min 1 seperti ini ya, makanya. Oke, jadi 4 dikali min 1 dikurang Y sama dengan 5. Jadi min 4 min Y sama dengan 5 ya. Jadi Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 9. Nah, ini kayaknya ada kekurangan ya. Ini plus ya. Nah, ini plus ya. Kalau ini pindah ruas jadi plus ya. Nah, ini plus 4, makanya ini jadi 9 ya. Kayaknya ini ada kesalahan. Jadi kita perbaiki aja ya. Min 4Y, min 5 sama dengan 5. Oke, jadi min 4 ya. 5 karena positif, pindah ruas menjadi negatif ya. Sekarang yang Y-nya nih, yang Y-nya harus pindah ruas. Dari negatif harus jadi positif ya, kebalikan. Jadi min 9 sama dengan Y ya, seperti ini. Kayaknya ini ada kesalahan juga ya. Ternyata masih benar nih. Nah, ini ada kesalahan, berarti Y-nya ini harusnya min 9 ya. Jadi di sini min 9. Nah, sekarang kita coba lagi untuk Y-nya sama dengan 0 ya. Apakah di sini benar ya? Kan persamaan grafik persamaannya seperti ini ya. 4X min Y sama dengan 5. Kita masukkan Y-nya 0 ya, berarti 4X min 0 sama dengan 5. Jadi 4X sama dengan 5 ya. X sama dengan 5/4, berarti X-nya 5/4 ya, seperti ini. Nah, ini ada kesalahan ya. Nah, ini ada kesalahan jadi min 9 ya aturan ya. Kita tulis ulang lagi, min 4 min 5 sama dengan Y. Jadi min 9 sama dengan Y ya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya dari tabel di atas diperoleh pasangan berurutannya ya. 2,3, 0, min 5, 1, min 1, min 1, min 9, dan 5/4,0 yang merupakan titik pada koordinat kartesius yang membentuk garis lurus setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian persamaan 4X min 5, min Y ya sama dengan 5. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini adalah percobaan ya. Misalkan X-nya sama dengan 2, ntar X-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Titik-titik selesaian tersebut jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Gambar garis yang melalui titik-titik adalah sebagai berikut ya. Jadi seperti ini gambarnya. Misalkan 2,3 kita tulis dulu ya. Titik koordinatnya 2,3, 5/4,0 kita tulis dulu di sini ya titiknya. Kita buat titiknya, terus 1, min 1 kita buat titiknya lagi. 0, min 5 kita buat titiknya. Min 1, min 9 kita buat titiknya. Dan jangan lupa garis lurusnya itu harus ada tanda panahnya yang menandakan berarti dia bisa sampai seterusnya ya. Berbeda kalau tanda arahnya seperti ini. Nah, ini nggak boleh ya. Ini bukan garis lurus. Kalau garis lurus ini seperti ini ya. Ada panahnya. Itu menandakan dia bisa berlanjut terus sampai titik misalkan X-nya nanti bisa 210, X-nya bisa 12 seperti itu ya. Nah, di sini ada bacaan lagi ya, ternyata di bawahnya ada garis lurus tersebut menunjukkan semua selesaian persamaan 4X min Y sama dengan 5. Setiap titik pada garis merupakan selesaian persamaan. Nah, oke. Di sini ada, ayo kita menalar, coba perhatikan gambar 4,1,4,4 di atas ya.
dan jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan antara gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4? Jelaskan. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 3. Apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 2 dan gambar 4? Yang keempat, bagaimanakah perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Gambar yang pertama seperti ini ya. Yang tadi ya. Ini kita lihat aja. Kita akan bahas. Gambar pertama, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah 0,0 ya. Nah, selanjutnya persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Koefisien dari X bernilai positif. Nah, dan juga ini M-nya positif ya, maka kemiringan garisnya ke kanan. Untuk gambar kedua, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu titik pusat ya. Kemiringan garis ke kiri ya, karena dia negatif M-nya. Selanjutnya gambar 3, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada dua titik ya. Pada dua titik. Nah, selanjutnya persamaannya adalah Y sama dengan MX min Y, di mana koefisien dari X bernilai positif ya, maka kemiringan garisnya ke arah kanan. Selanjutnya gambar keempat, garis memotong sumbu X dan sumbu Y pada dua titik ya. Persamaannya adalah Y sama dengan min 3X plus 6, maka koefisiennya dari X bernilai negatif, maka kemiringan garisnya ke arah kiri ya. Seperti itu. Apa sih yang membedakan antara gambar 1 dan gambar 2? Kalau gambar 1 tidak ada C-nya ya, tidak ada C-nya, maka dia ada di titik pusat ya. Jadi garis memotong sumbu X dan sumbu Y-nya ada pada titik pusat. Jadi beda ya antara gambar 1 dan gambar 3. Kalau dia ada C-nya, maka dia tidak memotong pada titik pusat ya. Jadi seperti itu. Gambar 2 dan gambar 4 juga sama ya. Seperti itu. Apa sih kalau kesamaannya? Tadi kan udah perbedaannya ya. Kalau kesamaannya misalkan gambar 1 dan gambar 3 itu kesamaannya ya ke arah kanan ya, kemiringan garisnya ke arah kanan. Kalau dia negatif ya, 2 dan 4, maka arah kemiringannya ke arah kiri, kanan nilai M-nya bernilai negatif. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh 4,2, gambar grafik Y sama dengan min 1/2 X min 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ini alternatif penyelesaian masalahnya. Kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu ya, titik potong sumbu X, maka kita asumsikan bahwa Y-nya itu sama dengan 0. Kalian bisa menuliskan juga Y-nya sama dengan 2 juga nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya Y sama dengan min 1/2 X min 2, maka kita masukkan Y-nya 0 ya, berarti 0 sama dengan min 1/2 X min 1. Karena ininya negatif ya, kalau pindah ruas menjadi positif. Jadi 1 sama dengan min 1/2 X. Nah, setelah itu ya, kalau ini kan jadi 1 dikalikan dengan min 2/1 ya. Jadi dibalik. Makanya hasilnya 1 dikali min 2, maka hasilnya min 2 ya. Seperti itu. Jadi titik potong sumbu X adalah min 2,0. Titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0 ya. Berarti kita coba lagi. Jika X sama dengan 0, ini kan Y sama dengan min 2X min 1 ya. Terus kita ganti X-nya sama 0. Jadi min 1/2 dikali 0 dikurang 1 ya. Jadi Y sama dengan min 1. Karena min 1/2 dikali 0 itu hasilnya 0 ya. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,1 ya. Dari mana? 0-nya ini ya. X ya. Dan min 1-nya isi Y ya. Jadi kedua titik potong tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan Y sama dengan min 1/2 X min 1 seperti gambar berikut ya. Nah, awalnya kan titiknya cuman ada 2 ya. Sebenarnya 2. Tinggal kalian buat tarik garis lurus aja, maka nanti ketemu seperti itu ya. Oke, sini sekarang ayo kita menalar. Pertama berdasarkan contoh kedua contoh tersebut ya. Yang A, contoh yang mana lebih mudah dalam menggambarkan persamaan garis lurus? Contoh yang lebih mudah dalam menggambarkan persamaan garis lurus adalah contoh yang kedua, atau contoh 4.2 ya. Seperti itu. Yang B, apa kalian yang
Apa yang dapat kalian simpulkan dalam menggambar persamaan garis lurus? Cukupkah hanya dengan menentukan dua titik saja atau harus beberapa titik pada bidang koordinat untuk membuat garis lurus? Cukup dengan hanya menentukan titik potong ya dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa si Y-nya ini bisa 0, bisa juga 1 ya. Bisa 1, bisa 2, itu terserah kalian mengasumsikannya. Dan untuk X-nya juga itu kita asumsikan boleh 0, X-nya juga boleh 1, boleh 2. Jadi masing-masing kalian bisa menuliskannya, asumsinya itu bisa 2 saja ya, 2 ini, atau masing-masing 1. Ya, yang Y-nya sama dengan 0, X sama dengan 0 juga bisa. Untuk yang C, apakah ada persamaan garis lurus yang hanya memotong salah satu sumbu saja? Jika ada, bagaimana bentuk persamaannya? Ada, misalnya Y sama dengan 2X ya. Jadi ini memotong salah satu sumbu titik aja di mana titik pusatnya 0,0 ya. Kalau dia tanpa ada C ya, karena kan ini Y sama dengan MX plus C. Berarti si 2X ini M-nya 2 dan ada X-nya, tapi C-nya 0 ya, maka titik pusatnya akan berada di 0,0 seperti itu ya, memotongnya. Selanjutnya, 2. Gambarlah garis dengan persamaan berikut dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. A-nya Y sama dengan 3X plus 4. Pembahasannya, Y sama dengan 3X plus 4 di mana titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 3X plus 4. Kita masukkan ya, Y sama dengan 0-nya, jadi 0 sama dengan 3X plus 4. Setelah itu pindah ruas, karena 4-nya positif, pindah ruas ke kanan, ke kiri ya, maksudnya ke kiri jadi negatif. Jadi 0 dikurang 4 sama dengan 3X. Min 4 sama dengan 3X. Karena 3-nya ini perkalian ya, maka min 4 per 3 sama dengan X. Jadi titik potong sumbu X adalah min 4 per 3, 0 ya. Seperti itu. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya sekarang udah sumbu X, sekarang nanti sumbu Y ya. X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 3X plus 4, di mana Y sama dengan 3 dikali 0 ya, X-nya diganti ya. Sama dengan 0 plus 4. Jadi Y sama dengan 0 plus 4, maka Y sama dengan 4. Berarti 0,4 ya, jangan lupa ya. X, Y titiknya ya, ini juga sama ya. X, Y ya. X-nya ini dan Y-nya 0 ya. Oke. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini kan ada A-nya. A-nya berapa? Min 4 per 3, 0 ya. Min 4, per 3, min 4 per 3, 0. Untuk titik B-nya 0,4. Kita buat garis lurus seperti ini saja ya. Jangan lupa tanda panahnya harus ada ya. Karena ini persamaan garis lurus yang kontinu. Seperti itu. Untuk yang B ya, Y plus 2X sama dengan 6. Maka kita rubah dulu, jadi Y sama dengan min 2X plus 6 ya, karena persamaan umum garis lurus itu Y sama dengan MX plus C ya. Seperti itu. Nah, titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2X plus 6. Y-nya kita ganti dengan 0, maka 0 sama dengan min 2X plus 6. 0 dikurang 6 sama dengan min 2X, ini pindah ruas ya. Jadi min 6 sama dengan min 2X. Jadi min 6 per min 2X sama dengan min 2 ya, maksudnya min 2 sama dengan X. Maka hasilnya 3 sama dengan X ya. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0. Sekarang untuk X-nya sama dengan 0 ya. Maka Y sama dengan min 2X plus 6. Kita ganti dengan ini ya. Karena kan persamaan umumnya ini ya. Jadi Y sama dengan min 2 dikali 0 plus 6 ya. Jadi Y sama dengan 6 seperti itu. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,6. Kita buat ininya ya. Koordinat kartesiusnya. Kita buat garisnya lagi seperti ini ya. Jadinya. Oke. Selanjutnya yang C ya. 2X plus 3Y sama dengan 6. Kita harus rubah lagi ya. 3Y sama dengan min 2X plus 6. Jadi titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, maka 3Y sama dengan min 2X plus 6. Dimana 3 dikali 0 sama dengan min 2X plus 6. Jadi 0 min 6 sama dengan min 2X ya. 3 dikali 0 kan tetap 0 ya. Yang positif pindah menjadi negatif. Seperti itu.
maka X-nya sama dengan 3 ya. Jadi titik potong sumbu X adalah 3,0. Jadi titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan min 2X plus 6. Jadi 3Y sama dengan min 2 dikali 0 plus 6. Jadi 3Y sama dengan 0 plus 6, maka 3Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 2 ya. Seperti itu. Nah, titik potong dengan sumbu Y jadinya 0,2. Untuk grafiknya seperti ini ya. Kalian bisa buat 3,0 berarti 3,0, 2, 0,20, 2 ya. Y-nya 2 ya. Kita buat persamaan garis lurusnya seperti ini ya, garis lurusnya. Ada panahnya, jangan lupa. Selanjutnya yang D juga sama. Kita harus merubahnya menjadi 3Y sama dengan min X plus 5 agar menjadi persamaan umum garis lurus. Untuk titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, maka 3Y sama dengan min 4X plus 5. 3 dikali 0 sama dengan min 4X plus 5. Jadi 0 dikurang 5 sama dengan min 4X. Jadi X-nya adalah 5/4 ya. Jadi 5/4,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5/3. Untuk titik potongnya dengan sumbu Y adalah 0,5/3 ya. Untuk grafiknya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Sekarang, ayo kita berlatih mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus. Untuk yang A ya, X plus 3Y sama dengan 0. Apakah ini persamaan garis lurus? Ingat ya, bentuk persamaan garis lurusnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, ini adalah persamaan garis lurus yang A. Kenapa? Karena ini masih bisa dirubah menjadi 3Y sama dengan min X ya. Seperti itu. Selanjutnya, B X kuadrat plus 2Y sama dengan 5. Bukan persamaan garis lurus ya, karena ada X kuadratnya. Nantinya akan menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi bukan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang C juga persamaan garis lurus ya. Bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Nah, kalian lihat ya. Ini 3Y plus 3X sama dengan 3. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi 9 ya. Ini sebenarnya juga bisa jadi persamaan garis lurus, apa bisa ya? Bisa atau tidak? Kita akan coba. 3X sama dengan 3 kuadrat itu 9 ya. Seperti ini. Maka misalkan 3Y sama dengan ya 9 min 3X. Nah, ini seharusnya bisa menjadi persamaan kuadrat ya. Dimana ini kalau dipindahin 3-nya maka 9/3 min 3/3. 3 yang dari bawahnya ini adalah dari yang si 3Y-nya ini ya. Nah, ini juga masih sebenarnya masih bisa disebut persamaan garis lurus. Nah, ini jadi hapus ya. Oke. Nah, untuk yang D, persamaan garis lurus juga ya. Karena ini masih bisa dirubah. Y/3 sama dengan 2 min 3X ya. Nah, jadi misalkan si ininya, pernya ini pindah menjadi perkalian. Berarti 12 dikali 3X. Jangan lupa karena ini perkalian nantinya dikurangkan terlebih dahulu ya. Seperti ini, maka Y sama dengan berapa? 12 kali 3, 36 ya. 3 dikali 12, 3 dikali min 3X berarti min 9X. Nah, ini masih persamaan garis lurus seperti ini ya. Yang E juga persamaan garis lurus ya. Kenapa? Ini masih bisa ya. Ini akar 4Y ditambah 3X min 6 sama dengan 0 ya. Dimana si 6 ini bisa pindah ruas ya. Jadi 4Y plus 3X min 6. Sekarang X-nya bisa pindah ruas ya. Jangan lupa ini ada akarnya. Jadi 4Y plus sama dengan 6 min 3X ya. Karena dari plus berubah pindah ruas menjadi negatif. Seperti itu berarti karena ada akarnya maka jadi kuadrat ya. 4Y sama dengan 6 min 3 kuadrat ya. Di sini kuadrat. Nah,
ini kuadrat seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang F ini bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena ada X kuadrat dan Y kuadratnya. Seperti itu ya. Jadi bukan persamaan garis lurus. Untuk yang nomor 2, diketahui persamaan garisnya itu 2Y sama dengan 3X min 6. Lengkapilah tabel berikut. Persamaan garis lurus itu 2Y sama dengan 3X min 6. Kita coba X-nya min 4 ya. Maka 2Y sama dengan 3X min 6. 2Y sama dengan 3 dikali min 4 dikurang 6. Jadi hasilnya Y sama dengan min 18 per 2. Maka Y-nya sama dengan min 9 ya. Jadi Y-nya min 9. Maka X, Y-nya apa titik koordinatnya? Min 4, min 9 ya. Ini koma ya. Nah, sekarang persamaan garis lurusnya masih sama. Kita menggunakan X-nya min 2 ya. Jadi 2Y sama dengan 3X min 6. Maka 2Y sama dengan 3 dikali min 2 dikurang 6. Maka 2Y sama dengan min 6 dikurang 6 ya. Jadi 2Y sama dengan min 12. Jadi Y sama dengan min 12 per 2. Jadi Y sama dengan min 6 ya. Seperti itu. Maka Y-nya min 6 ya. Jadi titiknya min 2, min 6 ya. Sekarang X-nya sama dengan 0. Maka 2Y sama dengan 3X min 6. 2Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 6. Maka Y sama dengan min 3 ya. Jadi min 3. Maka titik koordinat 0, min 3 ya. Seperti itu. Nah, sekarang X sama dengan 2 ya. 2Y sama dengan 3X min 6. Maka 2Y sama dengan 3 dikali 2 min 6. Jadi 2Y sama dengan 6 dikurang 6. Maka 2Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 per 2. Maka kalau 0 per 2 ini hasilnya 0 ya. Jadi Y sama dengan 0. Beda kalau dia misalkan 2 per 0. Maka hasilnya tak hingga ya. Tak hingga seperti itu. Jadi Y-nya 0. Maka titiknya 2, 0 ya. Sekarang X-nya sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 6 per 2. Atau Y-nya sama dengan 3 ya. Jadi Y-nya 3. Maka titik koordinatnya 4, 3 ya. Sekarang untuk X-nya sama dengan 6. Maka 2Y sama dengan 3X min 6. 2Y sama dengan 3 dikali 6 ya. Dikurang 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6. Untuk titik koordinatnya berapa? 6, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke nomor 3 dan yang terakhir ini ya nomornya. Gambarlah garis yang memiliki persamaan ya. Untuk A 2X sama dengan 6Y. Nah, seperti yang tadi dibilang ya bahwa X itu tidak selalu 0. Ternyata bisa dengan nantinya bisa dengan 2, bisa dengan 3 ya. Kalau ini untuk Y-nya sama dengan 0 dulu ya kita pakai. Jadi 2X sama dengan 6Y. Maka 2X sama dengan 6 dikali 0. Maka X sama dengan 0 ya. Seperti itu. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 0,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, jika X-nya sama dengan 3. Nah, ini kan X-nya sama dengan 3 ya. Tidak selalu 0. Maka 2X min 6Y. Mana 2 dikali 3 sama dengan 6Y. Jadi 6 sama dengan 6Y. Maka 6 per 6 sama dengan Y. Jadi 1 sama dengan Y ya. Jadi Y-nya sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu Y adalah 3,1 ya. Nah, ini adalah untuk garisnya ya. Garisnya seperti ini. Kan 3,1 ya. Sekarang ini 0,0 yang titik sumbu X-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk nomor B, 3Y min 4 sama dengan Y. Untuk titik potongnya dengan sumbu X, jika Y sama dengan 0, maka X-nya itu 4 per 3. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 0, 4 per 3,0 ya. Untuk titik potong dengan sumbu Y, jika X sama dengan 0, maka 3X min 4Y sama dengan min 4 sama dengan 4Y. 3 dikali 0 min 4 sama dengan 4Y. Jadi 0 dikurang 4 sama dengan 4Y. Jadi min 4 sama dengan 4Y. Jadi Y-nya adalah min 1 ya. Untuk titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 1. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini hanya 4 per 3,0 ya. Ini A. Dan ini yang B ya. 0, min 1. Kalau dibuat garis lurusnya seperti ini ya. Sebenarnya ini bisa lebih panjang lagi nggak apa-apa. Untuk yang C,
4x plus 2y sama dengan 0. Kita ubah terlebih dahulu ya, jadi 2y sama dengan 6 dikurang 4x ya. Titik potong dengan sumbu x jika y-nya sama dengan 0, maka 2y sama dengan 6 min 4x. Di mana 2 dikali 0 sama dengan 6 dikurang 4x, maka 0 dikurang 6 sama dengan min 4x. Ini pindah ruas ya. Seperti itu. Jadi min 6 sama dengan min 4x, maka x-nya adalah 6/4. Jadi titik potong sumbu x adalah 6/4,0. Sekarang titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 6 dikurang 4x, maka 2y sama dengan 6 dikurang 4 dikali dengan 0. Maka 2y sama dengan 6, maka y sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,3 ya. Kalau dibuat garis lurus seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang D, y plus 3x min 4 sama dengan 0. Kita ubah terlebih dahulu ya, karena ini pindah ruas semuanya. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Seperti itu. Jadi titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0, maka ini ya. Y sama dengan min 3x plus 4. Kita ganti x-nya ini, y-nya ini menjadi 0. Jadi y-nya 0, karena ini pindah ruas ya langsung ya. Jadi 0 kurang 4 sama dengan min 3x. Jadi min 4 sama dengan min 3x. Jadi hasilnya x sama dengan 4/3. Jadi titik potong sumbu x adalah 4/3,0. Sekarang untuk titik potong dengan sumbu y, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan min 3x plus 4. Jadi y sama dengan min 3 dikali 0 plus 4 ya. Jadi y sama dengan 0 plus 4, maka y sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0,4, gambarnya seperti ini ya. Nah, oke. Selesai pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.